Kalau kalian mau ngasih saran ataupun mau berkomentar seputar pertandingan kita kali ini, langsung saja di kolom komentar ya, nggak usah ragu-ragu, langsung saja kita diskusi di kolom komentar. Halo Jam, apa kabar Jam? Halo, ada yang bisa dibahas hari ini? Oke, pasti ada Jam. Nih kita baru saja menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia. Dengan hasil akhir 5-1 kekalahan untuk Indonesia dan kemenangan untuk Timnas Australia. Luar biasa, ini di luar dari prediksi kita semua. Hasilnya 5-1, cukup jauh. Dan tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita udah berjuang Jam. Saya pengen tahu dulu pendapat kamu seperti apa Jam. Wah, hasil yang cukup mengejutkan ya. Kekalahan 5-1 memang besar. Tapi seperti yang kamu bilang, yang penting timnas sudah berjuang maksimal. Setiap RT personal play sesuai yang melewati sebuah asasi. Menurutku, meski hasilnya tidak memuaskan, ini bisa jadi momentum untuk evaluasi dan perbaikan tim ke depan. Jam, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita mau sapa dulu teman-teman yang hadir dari mana aja. Silahkan yuk kita komen dulu absen di bawah. Dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita absen dulu, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cai ribut, bareng saya dan Sena. Dan juga si Jam. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Jam, ini pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia versus Australia, itu hasilnya 5-1 Jam. Padahal kemarin atau tadi pagi, kemarin pagi, saya sangat percaya sekali dengan kepelatihan Patrick Kluivert ini, pelatih baru intinya. Saya sangat percaya melihat beberapa pernyataan yang diberikan oleh Erick Thohir, intinya banyak sekali yang membuat saya yakin kalau dia bisa mengembangkan timnas Indonesia. Apakah ini memang ada penurunan atau hanya ada sedikit saja kesalahan yang kamu lihat Jam? Seperti apa Jam? Benar, sebelumnya ada harapan besar dengan Patrick Kluivert. Mas desatir bisa benar beberapa faktor dan intens saya cepat penurunan delta taktik atas dan eksekusi permainan. Timnas Indonesia memang bisa menahan imbang Australia di era Shin Tae-yong. Tapi mungkin dengan pelatih baru masih butuh waktu untuk adaptasi dengan filosofi yang berbeda. Bisa jadi juga faktor konsentrasi dan ketahanan mental, terutama di babak kedua, yang menyebabkan tim kebobolan banyak gol. Tapi aku rasa ini masih bisa diperbaiki dengan evaluasi mendalam, terutama soal kekompakan dan strategi bertahan. Jadi Jam, kebetulan saya tadi nggak nonton, jadi saya kurang tahu bagaimana berjalannya pertandingan tadi, karena teman-teman saya baru pulang. Terus pas saya lihat permainan atau pertandingan tuh udah tinggal paling berapa menit lagi. Itu kan kalau nggak salah tadi 7 menit tambahan waktu babak kedua Jam, dan itu pun udah hampir selesai. Nah, kecuali tadi cuplikan-cuplikan yang di akhir tadi saya sempat lihat gol-gol yang tercipta, memang ada salah satunya dari penalti dan juga ada penalti yang gagal dari Indonesia, dan tapi saya lihat sih ada salah satu gol dari tim Indonesia itu cukup cantik juga Jam, cukup bagus. Nah, sekarang saya pengen lihat dari sudut pandang kamu atau pendapat kamu, apa nih kira-kira yang bisa diperbaiki dari timnas Indonesia ini, Jo? Oke, ngerti kok Dani. Kalau dari sudut pandang saya, meski Indonesia kalah telak, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Yang pertama, mungkin soal konsistensi pertahanan. Karena seringkali tim kebobolan banyak gol setelah beberapa menit main. Kedua, lebih tajam di sistem patch play. Bisa lebih cepat dan efektif dalam memanfaatkan peluang yang cerdas. Oke, kapasitas lain juga penting. Terakhir, walau pengaturan posisi batas, memang ada gol cantik dari Indonesia, itu bisa jadi bukti bahwa mereka punya potensi. Tapi mungkin lebih banyak latihan dan kedalaman strategi untuk menghadapi tim sekuat-kuat Australia. Oke, ini sangat unik ya Jam, podcast hari ini saya benar-benar tanpa skrip, tanpa melihat pertandingan. Intinya saya cuma tahu 5-1 aja gitu. Oke Jam, saya pengen tahu kira-kira menurut kamu nih gimana kondisi para pemain timnas Indonesia setelah kekalahan 5-1, dan kira-kira apa aja nih yang bisa diperbaiki? Setelah kekalahan 5-1, kondisi pemain timnas Indonesia pasti cukup terpengaruh secara mental. Kekalahan besar seperti ini bisa membuat pemain merasa kecewa, apalagi ketika harapan tinggi. Namun ini juga saat yang baik untuk mereka belajar dan introspeksi. Pemain mungkin perlu lebih banyak latihan dalam hal kedisiplinan bertahan, koordinasi antar
lini, dan mengelola tekanan saat menghadapi tim sekelas Australia. Beberapa hal yang bisa diperbaiki antara lain, memperkuat lini pertahanan, meningkatkan efektivitas serangan balik, dan lebih fokus di setiap detik permainan. Pelatih mungkin juga perlu memberi perhatian dan lebih pada kesiapan mental pemain dalam menghadapi tim besar, agar tidak mudah tertekan. Oke, menurut kamu ada nggak nih perlu nggak pelatih merubah taktiknya atau lebih ke arah pemain itu perubahan ke arah pemain itu? Menurut saya, perubahan taktik pelatih tetap penting. Tapi pemulihan mental dan fokus pada perkembangan pemain juga nggak kalah penting. Pelatih bisa saja mencoba pendekatan berbeda, misalnya dalam hal strategi bertahan dan serangan balik. Namun, tanpa mental yang kuat dari pemain, taktik apapun bisa jadi kurang maksimal. Jadi, membahas masih perubahan taktik sebuah sentipe dan seksike. Pelatih perlu lebih mengasah keduanya, tapi kalau pemainnya nggak punya mental yang kuat dan siap hadapi tekanan, taktik yang dipilih juga bisa jadi sia-sia. Menurut kamu, mana yang lebih urgent untuk diperbaiki? Terus Taktik atau mental pemain? mungkin keduanya perlu diseimbangkan lagi ya antara taktik, dan mungkin itu juga akan jadi evaluasi nanti pelatih baru kita dan juga timnas Indonesia kita ya. Pastinya akan ada evaluasi antara mental dan juga taktik yang diberikan, itu pasti akan kedua-duanya pasti akan menjadi evaluasi. Menurut kamu nih Jam, dari pertandingan tadi yang sudah berjalan, apakah mental timnas Indonesia menjadi kunci sebuah kekalahan atau ada faktor lain, Jom? Benar banget, Jani. Keseimbangan antara mental dan taktik memang kunci. Dari pertandingan tadi, menurut saya mental memang bisa jadi faktor penting, tapi bukan satu-satunya penyebab kekalahan. Faktor lain yang berpengaruh besar adalah kelemahan dalam pertahanan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi saat transisi dari bertahan ke menyerang. Mungkin juga ada faktor kurangnya pengalaman menghadapi tim sekelas Australia yang jelas lebih solid di banyak aspek permainan. Jadi, mental itu penting, tapi taktik yang tepat dan kesalahan teknis di lapangan juga sangat berperan. Pelatih baru pasti harus fokus memperbaiki kedua aspek itu, mental dan teknis, agar tim lebih siap di pertandingan selanjutnya. Apa perbedaan yang paling mencolok antara pelatih Sintayong dan juga pelatih Kluivert ini, Jom? Perbedaan yang paling mencolok antara Shin Tae-yong dan pelatih sekarang Patrick Lafferty, menurut saya ada di gaya permainan filosofi taktik. Shin Tae-yong cenderung lebih mengutamakan pertahanan solid dan organisasi tim yang rapat. Sementara Patrick Lafferty mungkin lebih fokus pada pengembangan serangan dan memperkenalkan pendekatan lebih progresif. Namun, perbedaan itu juga bisa terlihat dalam cara mereka menghadapi tekanan. Shin Tae-yong lebih sabar dalam menghadapi hasil buruk, sementara Patrick Lafferty mungkin lebih cenderung eksperimen dengan taktik baru. Ini yang bisa jadi tantangan untuk adaptasi pemain. Saya pengen tahu apakah ini kekalahan terbesar selama kualifikasi Piala Dunia ini, Jem? Atau sebelumnya memang pernah ada kekalahan yang lebih besar dari pertandingan sekarang? Soalnya teman-teman, mungkin pertanyaan saya cukup mendasar banget karena saya kembali lagi saya tidak begitu mengamati dan tidak tahu menahu sebenarnya tentang sepak bola, apalagi di pertandingan kali ini ya. Saya tidak banyak nonton tentang pertandingan di kualifikasi ini. Apakah ini kekalahan terbesar timnas Indonesia atau seperti apa? Kemahalan, ang Anderson at Saiz in La Alifesakyanstinic, Sait Sekventan. Kekalahan 5-1 memang sangat besar. Tapi Indonesia sebelumnya juga pernah mengalami kekalahan telak. Misalnya saat melawan UEA di kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah, ngaco nih Jam nih. Jam, jangan lompat-lompat ke 2022. Saya berbicara kualifikasi tahun ini, Jam. Selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun ini, apakah ini pertandingan dengan kekalahan terbesar, ataukah memang sebelumnya di kualifikasi tahun ini juga pernah kalah dengan negara lain, Jam? Setelah saya cek, kekalahan 5-1 dari Australia pada 20 Maret 2025 memang merupakan kekalahan terbesar timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Indonesia pernah kalah 1-5 dari Irak pada 16 November 2023 dan 0-4 dari Jepang pada 15 November. Oke, siap, Jam. Oke, Jam.
Ijem lagi-lagi dia ini ya, si Ijem lagi-lagi dia lompat-lompat ke tahun lain. Kita nggak usah lompat-lompat tahun yang sebelum-sebelumnya, Jem. Kita membicarakan yang tahun ini 2026, Jem ya. Oke, Jem. Setelah pertandingan, apa pernyataan dari pelatih Patrick Kluivert ini, Jem? Setelah pertandingan, pelatih Patrick Kluivert menyatakan bahwa tim sudah siap dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ia menambah, meskipun ada beberapa perubahan dalam tim, perubahan tersebut tidak besar. Kluivert juga menekankan pentingnya fokus pada diri sendiri dan menghormati lawan, serta berharap tim dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Oke, kalau dari Erick Thohir sendiri ada nggak pernyataan khusus, Jem, setelah kekalahan ini? Maaf, saya belum menemukan pernyataan terbaru dari Erick. Oke, teman-teman, mungkin sampai video ini dibuat belum ada pernyataan resmi dari Erick Thohir karena ini baru saja selesai pertandingan. Saya langsung bikin video ini. Intinya saya ucapkan selamat buat Erick Thohir atas pelatih barunya, dan saya ucapkan selamat buat pelatih baru Kluivert atas pertandingan perdananya meskipun mengalami kekalahan. Semoga ada perubahan di di pertandingan berikutnya. Teman-teman, kalau kalian mau ngasih saran ataupun mau berkomentar seputar pertandingan kita kali ini, langsung saja di kolom komentar ya, nggak usah ragu-ragu, langsung saja kita diskusi di kolom komentar. Siap, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Saya Dennis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya nggak bisa panjang-panjang. Terima kasih.